Nabi SAW bersabda, "U'ful liha ay kathiruha." Perbanyaklah, panjangkanlah jenggot. Dalam hadis disebut bahwasanya orang-orang Yahudi itu memanjangkan kumis mereka. Tetapi mereka memotong jenggot mereka. Jadi kebalikannya, orang Yahudi ini kumisnya dipertebal, dipanjangkan, jenggotnya dihabisi. Fakhalifuhum, maka jangan sama seperti mereka. Jangan seperti mereka. Apa yang panjang daripada jenggot? Kami akhirkan sengaja supaya mengetahui apa yang pembahasan jenggot mengenai sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ahnya. Ada berbeda pendapat mengenai masalah memanjangkan jenggot ini. Ada yang mengatakan jenggot itu dipanjangkan sesuai dengan genggaman tangan. Jadi begini, digenggam, lebihnya ini yang dipotong. Jadi panjangnya jenggot ini nggak boleh lebih dari genggaman tangan. Paling panjang ya segitu. Nah, digenggam, lebihnya itu dipotong. Nah, kalau lebih segini, ya kurang baik. Yang dilakukan oleh sahabat itu segenggam tangan, jenggot segenggam tangan. Itu batasan panjangnya. Itu dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dan sebagian tabi'in. Dan dianggap baik oleh Imam Syafi'i dan Ibn Sirin. Imam Hasan dan Qatadah mengatakan dibiarkan saja, dipanjangkan saja itu lebih baik. Karena Nabi SAW mengatakan a'ful liha, panjangkan jenggot itu, biarkan jenggot itu. Jadi di sini Imam Ghazali punya pendapat itu melihat kondisi orangnya, melihat posturnya. Panjangin jenggot itu harus melihat apa ya? Kesesuaian. Harus ada kesesuaian dengan orangnya. Kalau orangnya, mohon maaf, nggak terlalu tinggi terus jenggotnya panjang, kan kayak gimana gitu, kayak apa ya? Kayak gurunya Dragon Ball, guru kura-kura gitu loh. Kan tidak terlalu tinggi, jenggotnya panjang. Lihat orangnya bagaimana, posturnya bagaimana, kan gitu. Ada, saya lihat di YouTube itu ada salah satu ustadz, orangnya tidak terlalu tinggi, nggak terlalu gemuk, kurus, orangnya kurus, nggak terlalu tinggi, brewoknya segini. Kita lihatnya itu kayak ya apa gitu, nanti lihat sesuatu yang apa ya, yang nggak pas tuh kan nggak enak kan gitu kan. Kayak gini aja, pohon kecil anunya lebat, kelihatan jelek gitu. Kemarin sudah dibahas kan gitu kan, sudah motornya Mio yang numpak gajah, kan nggak enak dilihat. Jadi lihat kondisi orang. Nah, tapi di sisi lain kita lihat di tempat lain ada ulama-ulama dari Syria, dari Maroko, badannya besar, gede-gede, gemuk, tinggi, brewoknya panjang, tebel, panjang, cocok. Tapi dilihat enak, sama-sama panjang, sama-sama tebel, cuma orangnya berbeda.
Yang satu posturnya tinggi besar, pakai begitu kayak pas gitu loh. Nah, ya. Nah, kalau yang satunya kurang pas. Kurang pas. Karena panjang yang terlalu itu bisa memperburuk rupa, kata Imam Ghazali. Memperburuk rupa. Dan juga bisa memancing orang lain untuk ghibah. Di sini tidak ada tidak ada menjelekkan atau melarang orang memajangkan jenggot, nggak ada di sini. Nggak ada. Jadi Imam Hasan dan Imam Qatadah mengatakan bebas, silahkan panjangkan jenggotmu, nggak ada batasan. Kata Imam Hasan dan Qatadah, monggo panjangkan semaumu, hak dengkul tidak apa-apa, bebas. Tapi Imam Ghazali ngasih masukan, saran, kalau bisa jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena terlalu panjang itu memperburuk rupa, kurang enak dipandang. Biasanya yang panjang itu rambut, biasanya kan gitu. Kok panjangnya jenggot seperti panjang rambut, kok enak dilihat, kan begitu. Nah, Imam Ghazali ngasih masukan, itu kurang bagus dipandang, memperburuk rupa, dan kata Imam Ghazali, nanti akhirnya memancing orang lain untuk ghibah. Iya, kamu enak, kamu fan-fan aja, kamu nggak ada masalah, kamu nggak urusan sama orang, tapi akhirnya orang lain kelihatan kamu nanti, lihat jenggotnya kayak sapu, jenggotnya ngono, kok tahu temen ya jenggotnya. Sopo iku rek? Men sopo iku? Betene yo. Tutu anu ta gitu tuh. Apa iki? Malaikat ta iki. Jadi omongan akhirnya. Ya opo iki nyurenine ya opo? Disisirinya gimana? Disisirinya repot tadi. Bojone ya opo kok bojone? Tidak keri dah. Akhirnya mancing orang untuk ghibah. Mancing orang untuk ghibah. Nah, maka dipotong, dirapikan, dipendekkan jenggot itu untuk menjaga jangan sampai dighibah orang, supaya rupa tidak menjadi buruk menakutkan, itu boleh. Itu boleh. Jadi makanya sampai lihat banyak dari kalangan sada para habaib jarang ada yang jenggotnya tua-tua, enggak ada. Itu bisa ditebak, bisa. Oh, ini bukan Habib ini. Walaupun sama-sama orang Arabnya. Gitu tuh Habib. Soalnya jarang dari Habib itu yang dipanjangkan sampai segini, tebel, jarang. Biasa-biasa mereka pendek-pendek gitu. Ada jenggot tapi pendek. Ya bukan nyalahkan yang panjang, benerkan yang pendek, bukan ya. Sama-sama bener. Yang situ bener karena berpegangan dengan hadis untuk memperpanjang, merawat jenggot, kan begitu. Yang ini mengamalkan hadis, ya, pakai sunnah jenggot, tapi punya niatan jaga jangan sampai dihibah sama orang, jangan sampai mancing orang untuk hibah.
Imam Nawawi mengatakan, aku heran dengan orang yang berakal, tapi orang akal, aku heran dengan orang berakal, jenggotnya panjang, bagaimana dia tidak memotong jenggotnya? Karena sedang-sedang dalam segala sesuatu itu bagus. Dalam segala sesuatu itu sedang-sedang itu baik. Apa tawasud itu apa ya? Apa tawasud itu? Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Dalam segala hal itu bagus. Terlalu panjang jelek, terlalu pendek nggak baik. Nah, termasuk juga dalam hal masalah jenggot itu lebih baik itu yang tengah-tengah, nggak terlalu panjang juga nggak dicukur habis gitu loh.